Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu, tanggal 13 November 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini? Oke, kalau aku lihat hari ini ya, dia masih berpura-pura atau masih menyembunyikan perasaan dia terhadap kamu, seolah-olah dingin, seolah-olah tidak peduli, seolah-olah tidak butuh kamu gitu ya. Aku lihat saat ini kayak lagi cuek, lagi sok nggak butuh, sok nggak sayang, sok nggak memiliki perasaan terhadap kamu ya. Tapi aku melihat di sini kayak dia masih keinget kamu ya. Aku lihat di sini masih keinget banget. Bahkan aku lihat dia masih sering bernostalgia ya. Jadi kayak mengulang-ulang kembali apa yang dulu pernah terjadi di antara kalian berdua. Jadi inget-inget lagi pernah begini, pernah begitu, pernah kesini, pernah ke situ sama kamu, atau pernah melakukan A, B, C ya kayak gitu. Mulai di sini dia masih sering bernostalgia tentang kamu dan dia di masa lalu. Ada hubungan yang memang sudah tersabotase di sini ya, mungkin karena pihak ketiga atau karena ada hal lain yang membuat hubungan kalian akhirnya tersabotase seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini kayak apa ya? Kamu mulai bangun ya. Dia merasa bahwa kamu mulai bangun, kamu mulai bangkit dan kembali untuk fokus bekerja, fokus untuk karir, fokus untuk hidupmu. Aku lihat di sini dan kayak sekarang tuh kamu secara bertahap ya, secara terus-menerus melakukan perbaikan dalam dirimu, melakukan peningkatan ya, selalu mencoba untuk melakukan peningkatan dalam dirimu. Dan aku lihat juga dia seperti itu ya, sekarang juga ya lagi sibuk dalam pekerjaannya, terus juga ya dia terus menerus untuk memperbaiki keadaan finansial dia, keadaan diri dia, kehidupan dia gitu. Hubungan yang menurut dia banyak memberikan pembelajaran ke kamu, dan kamu pun aku lihat di sini mendapatkan pembelajaran ya dari selama ini kamu menjalani hubungan dengan dia atau dekat dengan dia ya, kenal sama dia gitu ya. Dan banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Ternyata ya kamu mungkin punya ekspektasi bahwa dialah yang tepat untuk menjadi suamimu atau istrimu, atau dialah orang yang terbaik atau apalah gitu ya. Ternyata ya kandas, ternyata ya tidak terjadi ya, ekspektasimu gagal, ekspektasimu tidak terjadi. Dan aku melihat di sini kamu mulai mempersiapkan diri untuk menjalani tahap baru dalam hidupmu ya. Mungkin kamu saat ini sudah move on, atau mungkin saat ini lagi proses move on ya, memulai untuk melangkah ya. Move on itu kan artinya melangkah ya, melangkah maju. Jadi kalau aku lihat saat ini kamu mulai melangkah maju, entah itu dalam karir, percintaan, atau ya hanya untuk spiritual dirimu ya kan. Jadi kalau aku lihat di sini kamu mulai melakukan move on. Kemudian apalagi nih, engagement ring ya. Jadi kalau aku lihat kayak apa ya, ada keinginan dari dia, nampaknya tuh pengen komitmen deh sama kamu. Karena di sini aku lihat ternyata perasaan dia tuh masih kayak sangat kuat gitu sama kamu. Ya masih ada keinginan, masih ada pengabdian, rasa pengabdian di hati dia tentang terhadap kamu. Jadi dia masih memiliki ketertarikan sama kamu atau cinta sama kamu seperti itu ya.
Dan apa namanya ya, mau menyelesaikan hubungan yang mungkin sebelumnya belum berkomitmen, yang masih hubungan tanpa status, hubungan yang nggak jelas, hubungan yang nggak ada ujungnya. Nah itu kayak pengen 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 diberikan kejelasan, pengen diberikan suatu komitmen seperti itu ya. Karena kalau aku lihat di sini sebenarnya dia masih bergairah sama kamu, masih berhasrat ya, bahkan hasratnya membara terhadap kamu. Jujur dia merasa senang saat dia bersama kamu, saat masih ada kamu, saat kamu bersama dia seperti itu ya. Masih ada minat lah ya dia terhadap kamu. Nggak kelihatan ya. Oke, kalau aku lihat di sini ya, memang ada intervensi dari orang lain atau ada pihak ketiga yang terlibat di hubungan kalian. Dan pihak ketiga ini ternyata memang mungkin kemarin itu sempat menolong dia. Misalkan dia dalam situasi keterpurukan secara materi, ya dia kayak butuh seseorang yang bisa meminjamkan dia uang kayak gitu ya, atau membiayai hidup dia. Nah, pihak ketiga ini mungkin itu sempat ngebantuin dia. Ya, sempat ngebantuin dia, mungkin memberi dia uang atau membayarkan hutang-hutangnya yang seperti itu. Jadi kalau aku lihat seperti ada seseorang yang memang dulu sempat nyelamatin dia, dan ini ada orang lain ya terlibat gitu. Kemudian, nah kemungkinan juga pihak ketiga inilah yang ternyata menjadi menjadi salah satu alasan kenapa kalian tersabotase hubungannya. Gitu ya, mungkin dia ingin membalas budi, mungkin ya dia pikir kalau dia bersama si pihak ketiga ini hidupnya akan lebih tenang, lebih terbiayai seperti itu ya, bisa dibantu. Nah, kayak gitu. Dan aku melihat ya, dia ngerasa kayak sekarang nih kamu seperti ingin menghukum dia atau membalas dia, atau ya dia ngerasa kamu kayak dendam gitu sama dia. Atau kalau misalkan di sini gini deh, ya itu yang dia rasakan ya, yang dia rasakan kamu kayaknya dendam sama dia, kamu kayaknya membalas, menghukum dia ya, dengan cara ya mungkin kamu sekarang tuh sudah move on ya, sudah tidak peduli lagi sama dia gitu. Nah, aku lihat juga saat ini bisa dibilang juga mungkin dia kena karma gitu ya, atau mungkin karma itu sedang berjalan ke arah dia. Karena di sini mungkin dia melihat kamu sekarang sudah move on. Karena kalau dia udah ngeliat kamu move on itu sakit gitu. Karena di sini kan dia masih tertarik ya sama kamu, tapi kamunya sudah move on, kamunya sudah bodo amat ya, udah nggak peduli seperti itu. Kamu sudah melangkah maju gitu ya. Sehingga dia ngerasa kayak ini balasan kamu terhadap dia yang mungkin selama ini tidak pernah menganggap kamu, dia selalu berbohong, dia selalu menyembunyikan perasaannya sama kamu, sehingga kamu ya menganggap dia melukai kamu seperti itu. Jadi kayak kamu itu membalas dia dengan cara tidak peduli lagi dengan dia gitu. Itu kayak dia ngerasa seperti itu ya, dia ngerasa kayak kamu balas dendam gitu dengan cara nyuekin dia, masa bodoh sama dia, tidak peduli sama dia lagi seperti itu. Ya, dan bisa jadi juga saat ini memang keadaan dia mungkin lagi dibalas oleh semesta
ya. Jadi kayak kena karma buruknya gitu ya. Kayak dia saat ini tuh lagi dihukum oleh semesta gitu atas apa yang dulu pernah dia lakukan terhadap kamu. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh kayak situasi dia ya, keadaan dia saat ini tuh seperti ada rasa malu sama kamu. Ya, dia merasa kayak hidup dia terancam. I don't know terancamnya kenapa. Ya mungkin karena kalau misalkan di sini kamu memang sengaja tidak membalas dia secara fisik gitu ya, entah ya dengan cara apalah, pokoknya secara nyata kamu membalas dia, kayak mungkin cuman kayak ya udah mending aku move on aja. Kalau move on itu kan bukan suatu dendam, bukan suatu pembalasan sebenarnya ya niat kamu, karena kamu memang pengen ya udah hubungan ini mungkin sudah berakhir, mungkin hubungan ini sudah toksik ya makanya aku move on gitu kan. Nah, tapi aku melihat kayak saat ini tuh keadaan dia atau situasi dia tuh seperti terancam. Ketika kamu move on, yaitu tadi dia kena hukum ya oleh semesta, dia kena balasan dari semesta, dan sekarang dia ngerasa malu sama kamu. Kenapa? Karena dulu pernah sempat nggak memperlakukan kamu dengan baik, tidak jujur, menyakiti kamu, seperti itu. Ya, jadi keadaannya malu dia sama kamu ya. Mungkin kamu selama ini tuh udah pol-polan dah berjuang untuk dia, seperti itu. Jadi kalau aku lihat saat ini ada rasa malu yang dia rasakan terhadap kamu ya, situasi dia sekarang. Ada anxiety, ada rasa kecemasan. Saat ini dia kayak takut, panik gitu ya. Nah, ini bisa jadi takut dan paniknya itu karena gini, dia kan masih tertarik ya sama kamu, dia masih sayang sama kamu, tapi kamu sudah move on, kamu sudah masa bodoh gitu, kamu sudah melangkah maju. Nah, inilah yang dia takutkan, takut kamu benar-benar tidak lagi menengok ke dia, tidak lagi menengok ke belakang, kamu tidak akan lagi mau berurusan dengan dia, karena di sini ada unconditional, jadi ada sesuatu yang tanpa syarat ya. Jadi mungkin selama ini kamu tuh mencintai dia tanpa syarat, kamu selalu memberikan apapun tanpa pamrih. Nah, seperti itu. Sehingga ketika sekarang kamu sudah cuek banget, kamu sudah move on, kamu sudah tidak peduli dengan dia, ini yang membuat dia merasa takut. Kamu tidak akan seperti dulu lagi. Kamu tidak akan memberikan apa yang dia butuhkan lagi gitu, tidak bisa dikontrol lagi seperti itu, sehingga saat ini dia cemas, ngerasa takut, dia ngerasa panik gitu, kamu nggak akan seperti dulu lagi ya. Ya, apalagi di sini lebih kuatnya ke perasaan ya, ke perasaan cinta. Karena di sini mungkin kamu saking cintanya sama dia dulu tuh sampai on gitu loh, sampai ya on dipermainkan, diselingkuhi, ya kamu maafin aja, kamu terima lagi dia pengen minta ini, pengen minta itu, kamu bakalan turutin ya kan, ada uang, nggak ada uang ya kamu beliin gitu kan. Nah, jadi ketika sekarang kamu sudah sadar, kamu sudah move on, kamu sudah pergi dari dia, takut dia, kamu tidak akan men-treat dia lagi seperti dulu. Kamu tidak akan bisa dibohong-bohongin lagi seperti dulu. Kamu tidak akan bisa dimanfaatkan, dimanipulasi, dimintai, ya kan, diporotin. Nah, kayak gitu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini ya dia takut panik ketika saat ini kamu sudah tidak lagi mencintai dia atau kamu sudah tidak lagi peduli padanya, seperti itu. Memang saat ini roda sudah berputar ya, aku lihat di sini. Aku melihat mulai apa ya? Kamu sekarang kayaknya justru malah lebih melihat kehidupan itu secara materi. Ya, jadi apa-apa tuh fokusnya ke materi aja deh, karir, keuangan diperbaiki, ditingkatkan kualitasnya gitu ya, distabilkan ya kan karir dan keuangannya. Pokoknya sekarang aku lihat kayak lebih ke materi ya. Dan ya, aku lihat di sini kalian kayak ya udah deh, kalau memang belum jodohnya atau belum bertemu dengan jodohnya, belum bertemu dengan suami atau istrimu nanti ke depannya, ya udah aku bertahan hidup aja. Lebih baik aku kerja yang benar, cari uang yang banyak dan melanjutkan hidup ya, mempertahankan
bertahan hidup ya. Jadi sehari-harinya ya sibuk aja dengan pekerjaan, bahkan mungkin ada nih di antara kalian yang Sabtu Minggu pun tetap kerja gitu ya. Ya entah kerja sambilan atau mungkin bisnis gitu ya. Jadi kalau bisnis kan apalagi kalau kita yang menghandle sendiri ya, jadi nggak ada tuh hari libur ya, apalagi kalau misalkan baru-baru merintis gitu. Jadi kalau aku lihat saat ini roda berputar ya, kamu mulai mempertahankan hidupmu untuk stabil seperti itu. Oke, ada soulmate ya. Kamu dengan dia ini soulmate. Jadi ada perasaan yang kayak masih sulit untuk bisa dilupakan. Walaupun di sini kalian sudah berpisah, tapi kayak masih sulit aja gitu untuk melupakan. Walaupun sekarang sudah mulai sedikit-sedikit memudar ya perasaan itu, tapi aku lihat kayaknya si dia ini masih sering merasakan adanya hadirmu atau masih sering merasakan kamu gitu ya ada di sisi dia. Seperti itu. Oke, kemudian kita lihat lagi. Dengan tarotnya apa yang terjadi dengan dia. Aku melihat nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang saat ini keadaannya itu lagi nggak aman ya, entah itu secara karir, keuangan, kehidupan dia yang lain ya. Aku lihat kayak hidup dia lagi nggak stabil ya, lagi nggak baik-baik saja, lagi nggak aman ya. Aku lihat di sini nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin suka menimbun kekayaan, orangnya pelit, orangnya kikir. Tapi ya sebenarnya stabil, entah ini stabil secara apa, materi kah atau emosional. Aku lihat kayak lagi berusaha untuk menabung orang ini materialistis banget ya. Fokus dia hanya tentang kekayaan dan berhemat. Sehingga kayak sekarang tuh benar-benar sangat membatasi pengeluaran atau membeli hal-hal yang tidak penting seperti itu ya. Jadi benar-benar keadaan dia kayak lagi waspada banget secara materi. Mewaspadai banget ya. Kemudian aku melihat di sini dia orangnya posesif, cemburuan, suka mengendalikan. Nah, inilah yang selama ini merusak hubungan kalian ya, karena dia punya sifat-sifat ini. Terus itu juga mungkin selama ini hubungan kamu dengan dia terlalu berpegang erat ya di hubungan ini, sehingga semakin dipegang erat hubungan ini, semakin dijalani, semakin tidak mau melepaskan, semakin tidak mau melonggarkan, kalian akan semakin terasa tercekik, merasa seperti tidak bahagia gitu ya. Dan aku memang melihat salah satu di antara kalian ini masih ada yang menyimpan dendam sebenarnya, atau amarah, rasa kesal terhadap terhadap yang lainnya seperti itu ya. Entah ini kamu yang masih menyimpan dendam atau dia yang masih menyimpan dendam. Dendam ini ya terjadi ya karena masalah yang sempat terjadi di masa lalunya kalian seperti itu. Akhirnya di sini kayak yang masih menyimpan dendam itu kayak mulai memikirkan apakah harus memaafkan dia dan melanjutkan hubungan atau udah deh cukup aja gitu ya. Soalnya dia orang udah nyakitin banget gitu ya.
Oke, kemudian aku lihat di sini, kayak ada di antara kalian nih yang masih mencegah diri kalian untuk bertemu dengan orang baru. Jadi sehingga saat ini kayak masih lajang ya, masih single, masih sendirian, karena ya itu mungkin karena masih ada rasa amarah, masih ada dendam, masih ada rasa trauma dari masalah di masa lalu kamu bersama si dia, sehingga masih kebawa ya sampai sekarang. Jadi masih ada yang melajang itu karena seperti mencegah dirinya sendiri untuk bertemu dengan orang baru. Jadi mungkin kayak ya udah sehari-hari kerja, abis kerja langsung pulang gitu, udah ngedekem aja di kamar gitu ya, ngedekem aja di rumah gitu ya. Jadi kayak nggak mau bersosialisasi atau tidak mau berkenalan dengan orang-orang baru ya. Bahkan di media sosial pun mungkin tidak mau juga gitu kenal dengan orang baru gitu. Kayak mungkin menutup diri ya. Bisa jadi juga ini karena mungkin kalian memang masih memendam rasa sayang kepada si mantan kalian ini, sehingga kalian itu belum siap untuk melupakan atau bahkan mungkin kalian masih takut akan perubahan atau takut untuk move on sepenuhnya ya, seperti itu. Jadi kayak masih maju mundur cantik seperti itu ya. Mau move on tapi aduh takut gitu, takut nggak bisa apa itu namanya, nggak bisa eh, nggak bisa lah tanpa dia gitu ya. Jadi masih kayak ada berharap-harapnya gitu, masih ada berharap-harap bahwa akan ada keajaiban dia akan bersamamu denganmu seperti itu ya. Oke, tapi sebaiknya ya kalau dari Four of Pentacles ini memang sebaiknya kamu tidak terburu-buru juga. Kalau memang kamu belum sepenuhnya melupakan dia atau belum sepenuhnya lepas move on dari dia, sebaiknya jangan terburu-buru memulai hubungan baru. Takutnya nanti malah menyakiti orang baru gitu ya. Selesaikan saja dulu dengan perasaanmu terhadap orang lama gitu ya. Kalau memang sudah siap, baru memulai komitmen dengan hubungan baru gitu. Oke, Temperance. Kalau aku lihat sih saat ini memang kelihatannya dia kayak menunjukkan keseimbangan, kedamaian, sabar, tenang seperti itu ya. Seperti tidak ada masalah, baik-baik aja. Kelihatannya seperti itu aku lihat saat ini karena memang dia memang orang yang pintar sekali mengendalikan emosi atau pintar sekali mengendalikan diri ya. Sehingga saat ini kalau aku lihat memang dia saat ini menjalani kehidupan yang benar-benar menahan diri dia, mencoba untuk mentolerir atau mentoleransi dan harmoni aja dengan hidup dia gitu ya. Apa ya, kalau aku lihat di sini kayak ya dia kayak hidupnya mencoba untuk mengalir aja deh ya, tanpa harus banyak usaha, tanpa harus memaksakan segala sesuatu, mencoba untuk stabil secara energi, nggak kelihatan panik, nggak kelihatan gelisah, nggak kelihatan ketakutan seperti itu ya. Jadi kayak ikutin alur aja deh, terima aja deh gitu, kayak pasrah ya. Bisa dibilang pasrah nggak sih ini? Ya pokoknya kayak mencoba untuk yaudah ikutin aja apa ceritanya seperti itu ya. Jadi nggak memaksakan segala sesuatunya. Karena di sini aku lihat dia pengen tenang, pengen tertib, pengen harmonis di dalam hidup dia, nggak mau banyak urusan, nggak mau banyak masalah seperti itu, sehingga mendorong dirinya untuk tetap tenang ya. Padahal sebenarnya di sini tuh dia tuh ngerasa stres, yang ngerasa sulit juga gitu ya, cemas, panik, takut sebenarnya. Tapi ya mungkin karena orangnya pintar sekali mengendalikan diri atau emosi. Ya, kelihatannya temperamen dia saat ini kayak datar-datar aja, padahal sebenarnya stres, orang ini stres, merasa kesulitan seperti itu. Kemudian aku melihat di sini, ya aku lihat di sini kayak ya dia kayak kelihatan tenang aja lah gitu ya. Dan bagi kamu yang saat ini masih melajang, nampaknya kamu saat ini sedang belajar menyeimbangkan tanggung jawab yang lain ya, yang memang harus dilakukan di dalam kehidupanmu, yaitu mungkin fokus dengan karir, keuangan ya, membuat dirimu berkualitas di karir atau di keuangan, di kehidupanmu seperti itu, demi bisa memiliki pasangan yang setia seperti itu ya, yang bisa
setara dengan kamu, seperti itu ya. Dan aku lihat di sini sebenarnya ketika kamu sudah mulai fokus dengan karir, dengan keuanganmu, dengan spiritualmu, dengan kualitas dirimu, dengan peningkatan spiritual, peningkatan dirimu, aku lihat di sini banyak orang-orang yang mulai tertarik sama kamu deh. Ya entah ini kamu sudah sadari atau belum, tapi kalau ketika kamu sudah fokus di karir, keuangan, di kehidupanmu, di kehidupan sosial, atau untuk dirimu sendiri secara spiritual ya, tidak lagi ngebucin-bucin sama dia, si orang lama ini, maka di sini di mata orang kamu itu sangat menarik ya. Banyak orang-orang yang tertarik sama kamu. Dan aku melihat di sini tuh The High Priestess ya, dia sebenarnya memang masih sangat tertarik sama kamu ya. Dan mungkin selama ini ya, dia itu memiliki ketertarikan sama kamu. Kalau misalkan dia seorang pria, berarti dia tertarik sama kamu itu atau memang punya karakternya ya, punya karakter orang itu tertarik pada wanita yang seksi. Ya secara fisik cantik, yang menggairahkan lah ya, yang paham lah ya, yang modelan begitu ya, yang seksi-seksi montok, nah kayak gitu depan belakang. Yang seperti itulah, kalian paham ya. Nah, kalau misalkan dia seorang wanita, dia ini memang orang yang punya kriteria atau melihat pasangan itu dari materi, dari uang, karir, ya pokoknya materi lah ya, seperti itu. Jadi kalau aku lihat silakan disituasikan saja ya, dia ini pria atau wanita. Jadi kalau misalkan nih ya, kemarin dia selingkuh, misalkan dia pria, terus kamu wanita ya, terus dia selingkuhin kamu, pasti selingkuhannya lebih cantik dari kamu. Jadi yang dia lihat adalah secara fisik. Kalau dia wanita, kamu pria, berarti dia memang melihat dari materi ya. Jadi mungkin selingkuhannya dia cari yang lebih kaya dari kamu. Seperti itu. Tapi bisa jadi kedua-duanya, walaupun dia pria, dia juga cari pasangan yang mungkin lebih cantik dari kamu dan juga lebih kaya dari kamu. Gitu ya. Jadi orang ini tuh memang punya ketertarikan dari segi itu. Ya, bukan yang memang benar-benar bisa tulus, setia hanya pada satu orang, enggak. Kalau misalkan dia bisa melihat ada yang lebih di luar sana dibandingkan kamu, dia akan gampang cari yang baru itu gitu ya. Oke, The Sun. Oke, berarti kalau The Sun ini kan kartu tentang kebahagiaan ya, kartu tentang kesuksesan, kebahagiaan, terbuka semua ya, kayak dunia yang gelap di sinari matahari. Jadi kelihatan semua ya, sampai hidung-hidungnya kalian semua itu kelihatan. Jadi kalau aku lihat nampaknya memang apapun rahasia dia, apapun yang selama ini dia tutup-tutupi, yang dia bohongin sama kamu, yang dia buat skenario apalah itu ya, ternyata sudah kebongkar semua, semuanya sudah jelas, kamu sudah tahu bibit bebet bobotnya orang ini seperti apa, rahasianya apa aja, selingkuhannya siapa saja, kelakuannya gimana aja, nih aku lihat kamu sudah tahu semua, kamu sudah terbuka ya matanya dan pikirannya, serta hatinya, sehingga di sini semesta menginginkan kamu untuk memilih. Ya nih sudah dikasih tahu loh sama semesta. Semesta sudah ngasih tahu dia ini tukang selingkuh, selingkuhannya si A, si B, si C. Dia ini tukang bohong, bohongnya A, B, C, D. Apalagi dia ini penipu, penipunya sama siapa aja, nggak cuman kamu doang lah yang ditipu, ada si A, si B, si C. Banyak ya, pokoknya apapun yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu, semuanya terbongkar, sudah terbongkar. Dan disitulah semesta ingin kamu menilai dan ingin kamu memilih. Nah, pilihan kamu apa? Move on. Pilihan kamu apa? Meninggalkan. Jadi move on itu bukan tentang udah ada pasangan lain, udah ada pengganti pasangan lain, enggak ya. Move on itu kan move ya artinya perpindahan atau melaju,
melangkah. Nah, seperti itu. Jadi nggak harus move on itu harus udah ada pasangan lain, enggak ya. Ketika kamu meninggalkan seseorang pasangan, tapi kemudian kamu mengikhlaskan dan melanjutkan hidupmu, fokus dengan karirmu, ke dirimu sendiri, ya membuat dirimu bahagia, berkualitas, dan ya melanjutkan hidup tanpa mengusik dia, tanpa harus fokusin ke dia lagi ya, tanpa harus bergalau-galau ria tentang dia lagi, itu namanya move on gitu ya. Oke, jadi kalau aku lihat saat ini memang pilihan kamu adalah meninggalkannya, dan ternyata aku lihat kamu baik-baik saja, bahagia, bahkan malah kayak kerasa keluar dari sangkar, keluar dari penjara, keluar dari kehidupan yang menyakitkan. Itu yang kamu rasa, kayak menghirup udara bebas. Itu justru yang malah aku lihat di sini. Kamu bahagia, kamu happy, kamu kayak ngerasa hidupmu cerah gitu ya. Nggak pusing lagi, nggak harus sakit hati lagi, nggak harus kecewa lagi, harus menunggu dia setiap saat, ya kan, harus ngikutin maunya dia. Ya kamu bener-bener bebas ya, seperti ini nih, anak kecil yang naik kuda, terus itu benderanya wah melambai kan, terus ada bunga matahari yang sudah menguning ya, bunga matahari warna kuning ya, maksudnya sudah besar gitu ya kan, mekar ya lebih tepatnya mekar. Terus juga matahari yang bersinar terang warnanya tuh, ya kan? Jadi kamu benar-benar terasa bahagia di sini, gitu. Jadi fine-fine aja aku lihat di sini kamu bahagia. Oke, kemudian aku lihat di sini ya, kamu tuh sekarang kayak udah pakai logika banget deh gitu. Jadi ya ngapain tetap bertahan dengan seseorang yang toksik, kalau aku sudah effort ini itu tapi tidak ada balasannya, ya buat apa ngabis-ngabisin buang-buang waktu, nyapain badan, nyakitin hati, nyakitin diri sendiri. Nah gitu. Jadi sekarang kamu udah pakai logika ya. Dulu mah memang masih pakai perasaan. Jadi kalau diselingkuhin juga tetap dimaafin, balikan lagi, selingkuhin, maafin, balikan lagi, dibohongin, engge aja gitu kan. Ditipu, kasih aja gitu. Sekarang udah pakai logika ya. Terus itu juga apa yang terjadi dengan dia, seperti ada sesuatu yang memang lagi dia manifestasikan, entah ini kamu, entah ini karir ya. Kalau aku lihat sekarang sih kamu memanifestasikannya ya secara keuangan dan juga pasangan baru. Ya, aku lihat di sini lebih ke manifestasi ke pasangan baru. Ya, mudah-mudahan cepet lah datang orang baru gitu ya. Aku lihat di sini. Terus itu juga aku melihat apa lagi ya, bagi kalian yang memang saat ini lagi lajang, itu kayaknya bakalan segera bertemu seseorang yang baru ya. Bahkan kamu mungkin akan merasa serius dengan orang ini untuk menjalani hubungan ya. Nih orang baru ya, kayaknya bakalan segera kamu bertemu dengan orang baru yang saat ini memang masih lajang ya, seperti itu. Bahkan aku lihat kayak bakalan serius nih kalian ya, bahkan orang baru ini yang datang ke kehidupan kamu bakalan serius sama kamu, memperlakukan kamu dengan baik seperti itu, menjadikan kamu orang yang bahagia seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini di antara kalian ada yang masih takut untuk berkomitmen ya, kayak lebih ketika kamu bertemu dengan orang baru ini, kamu akan lebih percaya diri ya, dan kamu akan bisa menilai orang ini kayak mana sih, apakah dia beda dengan yang masa lalumu ya, apakah dia seperti apa. Jadi apa tindakannya itu akan membuatmu merasa aduh beda nih dengan yang kemarin gitu ya. Kamu akhirnya bisa memahami nilai dari orang baru yang akan datang ke kamu ini. Nah, bagaimana dengan dia, keadaan kondisi dia saat ini ketika kamu sudah berpisah dengan dia, kamu sudah move on. Ini orang kan dulu sebenarnya belum siap ya berkomitmen dengan kamu. Entah di sini dia mengatakannya bahwa dia belum siap berkomitmen sama kamu, ataupun sudah mengatakan. Yang pasti ketika dia sudah tidak bersama kamu lagi, di sini dia baru tahu, dia baru bisa menilai
betapa bernilainya dirimu, betapa berkualitasnya dirimu, betapa sangat percaya dirinya kamu. Seperti itu ya, aku lihat di sini. Terus itu ya dia akhirnya menyadari ternyata selama dia bersama kamu dia selalu bahagia, dia dibuat kamu apa ya? Dia selalu dibuat kamu itu berasa bahagia gitu ya. Gimana sih aku ngomongnya? Jadi kamu itu selalu berusaha banget agar dia bahagia gitu. Dan ya dia memang bahagia gitu. Ya, kamu selalu memperlakukan dia dengan baik ya, kamu selalu men-treat dia dengan baik gitu. Ya, jadi ketika kalian sudah berpisah nih orang baru sadar kualitas dirimu, nilai dirimu, betapa berharganya dirimu seperti itu. Oke, aku melihat saat ini keadaan dia atau perasaan dia itu seperti kayak tidak tahu arah ya. Dia tidak yakin dengan arah hubungan kalian berdua lagi. Kayak udah nggak apa ya, kayak nggak punya kesempatan lagi. Dia ngerasa kayak kok seperti kayak nggak ada kesempatan lagi ya. Jadi saat ini keadaan dia tuh kayak berat gitu, kayak tarik nafas. Tahu nggak sih maksudnya tarik nafas tuh kayak apa iya ya udah nggak bisa gitu ya bersama dengan kamu. Nah kayak gitu ya. Jadi kayak ada perasaan menyerah, ya mau nggak mau melepaskan. Dia merasa bahwa ini bentuk dari pengorbanan dia melepaskan kamu, ternyata kamu lebih bahagia gitu kan. Dan tapi di sini juga ada rasa kayak masih menunggu. Jadi gimana ya? Gini loh, ketika dia melihat situasi kamu sekarang itu lebih bahagia tanpa dia, ketika kamu berpisah dengan dia kamu lebih bahagia, ya dia dengan ikhlas mau nggak mau melepaskan kamu. Tapi dia juga masih di sini ada harapan tetap menunggu kamu. Sewaktu-waktu mungkin kamu berubah pikiran. Dia kayak berharap begitu, berharap sewaktu-waktu mungkin kamu akan berubah pikiran dan kembali lagi sama aku. Jadi di sini dia sebenarnya masih menunggu kamu. Jadi dia berharap kamu duluan tuh yang nelpon dia, chat dia, ngemis-ngemis lah sama dia, ya gitu. Atau minta balikan lagi sama dia, gitu. Ya, jadi menurut dia, dengan cara melepaskan kamu atau ya membiarkan kamu pergi dari dia, itu bentuk pengorbanan dia terhadap kamu. Gitu. Dia ngerasa kayak dia berkorban kayak gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia merasa tidak yakin dengan arah hubungan kalian saat ini, dan aku melihat di sini dia mulai mempertimbangkan sudut pandang baru. Oke, jadi dulu mungkin dia berpikir bahwa ketika kamu ingin berpisah sama dia, apa ya, ya karena mungkin kamu lagi marah, kamu lagi kesel sama dia, jadi ya udah gitu. Nah sekarang itu dia mulai berpikir lagi, apakah iya kamu marah? Tapi kok selama ini ya kamu marah? Akhirnya dia flashback, oh kamu marah pasti gara-gara kemarin aku selingkuh ya? Oh kamu marah gara-gara aku memilih yang lain ya? Nah kayak gitu. Jadi saat ini kayak dia banyak memikirkan pertimbangan-pertimbangan dari sudut-sudut pandang yang baru gitu ya. Jadi nggak dulu kan egois banget ya, selalu merasa bahwa dia yang benar, selalu merasa bahwa apa yang dia lakukan itu ya nggak ada hubungannya dengan kamu kayak gitu. Nah sekarang dia melihat dari sikap kamu yang seperti ini, dia punya sudut pandang baru bahwa oh ya begini, oh ya begitu gitu. Jadi mulai membuka pemikiran dia gitu. Dan aku melihat juga ya, di sini kayak ada penyadaran dari diri dia, kayak saat ini tuh kayak dia merasa bahwa dia harus berkorban ya. Jadi bentuk, mengikhlaskan kamu atau melepaskan kamu saat ini pergi, itu menurut dia bentuk pengorbanan dia. Dia jadi kayak membuka wawasan, oke mungkin kemarin kamu kecewa sama dia, akhirnya di sini kamu memilih untuk berpisah dengan dia, ya udah kalau gitu dia juga, ikutin maunya kamu kalau kamu memang ingin berpisah. Jadi mulai open minded ya dia. Terus itu di sini aku lihat kayak dia sebenarnya juga enggak apa ya, enggak memaksakan juga ya, orangnya tidak memaksakan, tapi dia juga kayak masih ada perasaan atau harapan ya, seperti berharap masih tetap menunggu dengan sabar.
saat yang tepat bagi dia untuk bisa bersama dengan kamu. Kalau memang saat ini memang situasinya tidak memungkinkan bagi kalian bersama, ya udah gitu. Dia akan ikutin alur. Makanya itu ya, orangnya ini sebenarnya orang yang ikutin alur atau orang yang nggak memaksakan segala sesuatu gitu ya. Orangnya ya apa adanya. Itu yang dikasih, itu yang dia terima. Semacam kayak apatis gitu juga mungkin ya, bisa dibilang ya. Nah, terus itu juga orangnya juga memang tidak ada keinginan harus terburu-buru membuat hubungan kalian berhasil, membuat hubungan kalian bisa terrealisasi seperti itu ya. Terus itu juga karena dia beranggapan begini, kalau memang ada suatu masalah di antara kalian berdua, terus kalian masih tetap memaksakan segala usaha, effort untuk membuat hubungan kalian berhasil, kalian usahakan berkomunikasi, tindakan apapun, action apapun, tapi kalau memang di antara kalian berdua masih salah satunya belum siap untuk memiliki komitmen, memiliki kemantapan hati untuk menikah atau bersama gitu ya, nggak bisa dipaksakan juga seperti itu ya. Entah ini memang dianya yang belum siap berkomitmen, entah kamunya yang memang belum siap berkomitmen, ya sudah gitu. Jadi kalau aku lihat di sini orang yang ikutin alur, engge-engge aja gitu dengan keadaan gitu ya, tapi juga tidak mau mengusahakan gitu. Jadi ya ngikut alur gitulah, paham ya maksudku gitu. Jadi saat ini yang dia lakukan adalah masih mengamati kamu saja. Ya, kalau aku lihat di sini masih memantau kamu aja dari kejauhan atau dari media sosialmu ya. Jadi dia saat ini masih mengamati kamu, masih sering stalkingin kamu, mengamati bagaimana perspektif kamu tentang dia. Apakah memang benar-benar kamu sudah close off? Ya, kamu benar-benar memang sudah memutus hubungan secara total dengan dia, atau kamu juga sebenarnya masih sama kayak dia, masih punya masih berharap untuk bisa bersama seperti itu. Ya, karena kalau aku lihat di sini kayak salah satu di antara kalian ini memang benar-benar sudah berubah ya, kayak memilih untuk udah sih sendiri aja gitu ya. Aku lihat seperti itu. Jadi kalau aku lihat sih di sini hubungan kamu dengan dia, kalau tentang masalah komitmen itu sebenarnya masih diuji ya, masih diuji. Tapi dari situasi seperti ini sebenarnya itu bisa membuat kalian itu belajar dan bisa membuat situasi kalian ke depannya itu memperkuat hubungan. Jadi mau itu nanti memang jodohnya bersama dia kah atau bersama yang lain kah, kalian jadi sudah punya pegangan gitu ya, sudah punya pengalaman. Oh, kalau begini tuh nanti jadinya begini. Oh, kalau begitu tuh nanti jadinya begitu gitu. Paham ya? Jadi situasi yang terjadi di antara kamu dengan dia ini semacam kayak ujian dan pembelajaran bagi kalian ke depan ya, agar kalian nanti bisa memperkuat hubungan kalian dengan seseorang, dengan siapapun. Kalau misalkan menjalani hubungan dengan pasangan kalian nantinya gitu ya, mau itu dengan dia atau yang lainnya gitu ya. Kalau aku lihat memang saat ini ya, dia merasa tidak puas sih dengan hubungan kamu dengan dia, karena saat ini kan dia masih sayang sama kamu, masih ada rasa ketertarikan, masih ada rasa cinta, tapi ya keadaannya sudah tidak bisa bersama, kamu juga sudah tidak bisa memperjuangkan dia lagi ya, sudah tidak sebucin dulu lagi. Jadi aku lihat keadaannya saat ini merasa tidak puas gitu. Apalagi ditambah kamu mungkin memang benar-benar melangkah mundur dari hubungan ini ya, dan memilih untuk melakukan apa yang kamu inginkan saja, tidak mau lagi memaksakan kehendak agar kalian bisa bersama gitu ya. Dia juga nggak bisa memaksakan. Jadi inilah perasaan dia terhadap kamu. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat ada Sagittarius. Itu aja. Yes, itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan ya. Ini zodiak bisa zodiak kamu atau zodiak dia.
Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Terus ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. 27, 28, 21, 16, 10, 12, 24, 22, 18, 6, 23, 31, 20, 29, 19, 15, 11, 49, 5, 26, 14, 30, 17, 25, dan 13. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada Maret, Juni, September, November, April, Oktober, Agustus, Desember, Mei, dan Juli. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silakan situasikan saja. Ada sio anjing, sio naga, sio kambing, sio tikus, sio macan, sio kelinci, sio ayam, sio ular, sio kerbau, dan sio monyet. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Y, E, S, X, W, Z, Q, J, D, I, N, F, K, U, H, R, O, L, B, C, V, T, P. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.